Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur padamu. Akhirnya hari yang kedua anakmu ini tetapkan ingin diberkati dalam pernikahan kudus terjadi. Papa mama mereka bersama para majelis gembala, sekian waktu mereka berunding, mereka berdoa, dan akhirnya tiba hari ini. Papa, aku hadir bukan cuma untuk Doni dan Teresa, tapi Papa hadir untuk setiap kami, khususnya anak-anak kami yang belum menikah, supaya mereka tahu apa menikah itu sesungguhnya. Kami yang sudah menikah, perbarui terus kasih kami satu dengan yang lain. Yang sudah janda, sudah duda pun bisa berdoa untuk anak-anak cucunya. Pokoknya Bapak, kami ingin setiap kami yang ada di sini hari ini, akan saudara akan mengikuti dari rumah lewat live streaming, Tuhan hadir untuk mereka. Bapak tunjukkan kepada kami kenapa kami harus menikah. Kenapa Papa begitu teliti, begitu serius tentang pernikahan. Karena kalau kami bisa mengerti apa yang Papa rindukan di hatimu tentang pernikahan ini, maka sungguh dunia ini jadi indah. Tidak ada perceraian dalam pernikahan. Anak-anak bahagia semuanya. Bapak, itu sebabnya kami menantikan Tuhan. Firman-Mu Kau nyatakan kehadiran Bapa untuk kami nyata sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak yang baik. Lanjutkan apa yang Bapak mau. Roh Kudus bekerja untuk kami semua, supaya surga turun ke bumi dan bumi jadi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat siang semua. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Doni dan Teresa memberikan kepercayaan, kesempatan. Oh ya, teman-teman menyambung musik. Memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi dalam firman Tuhan. Yang Bapak Daniel Alexander yang memberkati pernikahan Daniel Ang nanti. Baik. Siap Don dan Teresa? Kalau nggak siap nggak apa-apa, makan aja nanti lanjut lain lagi. Kenapa saya tanya ini Saudara? Pernikahan itu bagi Tuhan. Dengar ya, pernikahan itu bagi Tuhan hal yang sangat sulit. Coba perhatikan. Kalau Tuhan saja, oh ya saya lupa, bagian multimedia siapin Alkitab ya. Bisa gak digabung Indonesia Mandarin? Coba ya, kamu coba. Kalau Tuhan saja menyatakan kepada manusia bahwa pernikahan itu sulit, maka seharusnya buat kita manusia lebih mikir lagi. Ngerti gak maksudnya? Di seluruh Alkitab hanya ada satu ayat. Tolong perhatikan. Di seluruh Alkitab hanya ada satu ayat yang Tuhan itu khawatir terhadap kita, dan Dia bahkan tidak percaya kepada manusia waktu kita menikah. Aneh bukan? Kita buka Mazmur 127 ayat 1. Tadi dalam pembacaan Alkitab liturgi kita baca dari Mazmur 128. Nah, Mazmur 127 dan Mazmur 128 itu dua pasal tentang rumah tangga yang gak boleh dipisahkan. 127 dan 128 itu dua pasal seperti dua sisi mata uang. Jadi contohnya kalau saudara punya uang 100.000, 10.000 lembar, jadi berapa itu? Cepat nyampe sini tuh duit itu. 100.000, 10.000 lembar itu berapa? 10 miliar. Bukan 1 juta. Oke? Nah, tapi gambarnya baru sebelah. Jangan dibuat belanja. Ngerti gak maksudnya?
belum lengkap uang itu. Nah, Mazmur 127 dan Mazmur 128 itu harus selalu berjalan bersama-sama di dalam keluarga. Oke, kita lihat Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Perhatikan. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, kalau kita cuma lihat ayat 1, maka kita bisa salah persepsi ya rumah. Ternyata tidak. Lihat ayat 3. Ada siapa ini? Nah, ini terjemahnya sangat salah bahasa Indonesia. Yang punya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa yang lain, ya ini terjemahan ngawur. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak, coret kata lelaki. Ini sadis salahnya ayat ini. Yang bawa cuman sencing atau anak-anak. Kenapa ini? Ada suara apa? Jadi kalau ayat 1 bicara rumah, lalu ayat 3 bicara anak-anak. Ngerti gak maksud saya pertanyaan? Jadi rumah di ayat 1 itu rumah, artinya siapa? Nah, ayo saya tanya jawab. Berarti keluarga, rumah tangga. Nah ini anak-anak muda, maaf saya kalau ngomong apa adanya, yang hobinya pengen kawin belum, hari ini mikir Tuhan saja meragukan manusia untuk membentuk keluarga. Tuhan saja meragukan. Kalau bukan Yahweh, sia-sia usaha orang untuk membangun rumah tangga. Tolong perhatikan ini. Bersyukur kepada Tuhan, saya cuma saksi saja. Kami suami istri sangat dipercaya oleh Tuhan untuk bicara tentang keluarga. Hari ini pernikahan yang ke-16 yang saya berkati sepanjang tahun ini. Kemarin pagi saya berkati pernikahan di Bandung. Jadi sepanjang tahun Tuhan mempercayakan kami untuk urusan pernikahan. Kenapa? Karena menikah itu sulit. Hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau cuma asal kawin ya kayak anjing babi, silakan. Maaf saya berkata. Maka itu ketika manusia melanggar hukum Tuhan, hanya asal kawin, asal beranak, hancur anak-anak itu. Jawab pertanyaan saya, salah atau betul kalimat ini? Jawab coba, salah atau betul kalimat ini? Maka itu awas, jangan asal kawin. Kemarin pernikahan di Bandung, salah satu buat sangat hadir itu kami. Mereka dua menjaga kekudusan. Mereka bersaksi di depan undangan waktu akan terima pemberkatan, bahwa kami ini selama pacaran ciuman saja tidak pernah. Kami menjaga kekudusan. Lalu pengantin perempuan berkata begini di depan sekian banyak orang. Kalau orang berkata di generasi ini mustahil ada pernikahan kudus, artinya gak ada seks sebelum diberkati. Di hadapan Tuhan mereka dua berkata, hari ini kami bersaksi, Tuhan tahu. Kalau kami ciuman saja gak pernah. Maka gembalanya Yosua Yosinaga berkata, maka lakukan ciuman kudus yang pertama dalam hidup kami. Itu luar biasa. Maka mereka berkata, kalau generasi ini berkata mustahil ada pernikahan kudus, mereka berkata, hari ini Tuhan menjadi saksi, kami tetap kudus sampai hari ini. Belum pernah melakukan saksi. Saudara dengar, kita baca sekarang Kejadian 1:28. Perhatikan ini baik. Yang punya cuman sencing juga perhatikan. Saudara tolong perhatikan.
Kalau kita mendengar kata diberkati, kata berkat, itu suka atau tidak? Ayo jawab saya, suka atau tidak? Suka. Hari ini kita diberitahu oleh Bapa kita di surga. Berkat yang pertama Tuhan ucapkan, berkat yang pertama tertulis di kitab suci kita. Kapan pertama kali berkat itu turun untuk manusia? Tolong catat. Inilah ayatnya. Kejadian 1:28. Tuhan memberkati mereka. Waktu apa ini? Ini firman diucapkan waktu peristiwa apa itu? Menikah. Siapa yang menikah? Adam dan Hawa. Tolong ya perhatikan, para hamba Tuhan, saya memberi pengalaman yang luar biasa. Tolong perhatikan. Jadi tidak ada berkat di acara, di peristiwa, di kejadian apa saja kecuali pernikahan. Ini firman. Begitu Tuhan memberkati mereka, kalau saudara punya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, bahasa Sunda, bahasa apa saja, temukan. Kata berkat di sini ada kata melantik, dan Tuhan melantik mereka. Dilantik untuk apa? Untuk jadi suami istri. Disahkan dulu jadi suami istri, koma. Lalu Tuhan ngapain? Ayo baca. Tuhan ngapain? Saya minta baca ini. Tuhan ngapain? Lalu Tuhan berfirman, beranak cucu. Tolong anak-anak muda, tolong ya. Hukum surga harus jadi suami istri dulu. Itu perlu berkat, perlu pelantikan. Setelah disahkan jadi suami istri, baru ada seks, lahir anak-anak. Nah, setan merusak. Sekian puluh persen pernikahan zaman ini melanggar hukum surga. Seks dulu, punya anak dulu, hamil dulu, baru jadi suami istri. Ini neraka. Kalau ada bapak Tuhan hadir di sini, saya ingin saudara menyatakan, ya, apa yang saya mau ucapkan. Tolong ya, masuk Pak Pendeta. Buat kami para hamba Tuhan ini, pelayanan yang paling berat bukan khotbah di KKR. Pelayanan kami para hamba Tuhan yang paling berat itu kalau diminta untuk menolong menyelesaikan masalah rumah tangga. Hamba Tuhan setuju gak saya ngomong ini? Berat, ini cuma guyon. Apalagi waktu mereka pesta kami gak diundang, waktu susah kami dipanggil. Serius. Buat kami yang hamba Tuhan waktu habis hanya karena beresin pernikahan. Suatu kali saudara, teman baik baru menikahkan anak pertama laki. Nah, suatu hari dia telepon saya. Orang boleh saya kode-kode, bisa minta waktu enggak? Kenapa? Anak saya ini mau cerai. Duh, saya ingat betul. Walaupun waktu dia menikah bukan saya berkati karena ikut istrinya ke gereja lain. Loh, anaknya mana? Karena saya tahu anaknya baru satu yang menikah. Kok mau cerai? Sebab pernikahannya baru 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Ya dia, saya kaget. Aduh, saya bisa bayangkan kalau saya jadi papanya. Ikut sakit hati. Belum 3 bulan nikah sudah minta cerai. Saya datang. Saya gak kenal anaknya. Nah, waktu saya datang, karena ternyata 2 orang ini kenal Alkitab. Saya ngomong ayat ini, mereka jawab ayat itu. Pusing juga saya. Hebat sekali.
Papanya ikut ada di sini. Nah, lebih sulit kalau ngerti firman Tuhan. Hari kedua belum beres. Papanya marah dengan kalimat itu. Untuk ngawinkan kalian tanpa papa belum lunas, kalian sudah minta cerai. Sekarang kita tertawa, tapi kalau kita jadi papanya sakit kan? Karena orang pesta sekarang itu saingan, itu nggak jor-joran. Diundang pesta, wih dekorasi segini. Besok kalau kita nikahkan anak kita harus lebih bagus lagi. Nah, hari ketiga nggak selesai juga. Saya bilang, Papa, saya capek. Saya minta besok hari keempat itu terakhir. Saya nggak bisa lanjut lagi. Karena mereka dua sama-sama keras, sama-sama mengerti. Baru Kudus ingatkan, besok kalau kamu balik, ingatkan janji nikah mereka. Sebagai hamba Tuhan, mantap saya. Besok saya ingatkan, pasti mereka ingat. Keren bukan? Saya balik hari keempat. Langsung saya nggak ngomong panjang-panjang. Kalian masih ingat gak janji? Oh masih. Apalagi belum 3 bulan. Ya sudah. Kenapa kalian melanggar janji? Ini loh jawaban mereka. Maka itu saya merubah sejak hari itu. Yang mengucapkan janji kan bukan saya didikte oleh pendeta. Maka itu sejak hari itu di semua gereja saya diminta untuk berkati mereka. Jangan yang sudah baku ditulis dan dibaca, nggak sah di hadapan Tuhan. Saya mau buktikan ayatnya. Maleakhi 2:14. Ya. Ada ratusan ayat dalam Alkitab, ratusan. Yahweh Tuhan hadir memberkati. Yahweh Tuhan hadir menyembuhkan, menolong, membuka jalan. Ebenezer, ingat banyak itu ratusan kali. Tapi hanya satu kali, tolong catat yang mau menikah penting. Dia hadir menjadi saksi. Karena bisa Mandarin Indonesia jadi satu, nggak bisa. Ya, harus ada program ini di sini karena masih banyak bisa yang bahasa Mandarin. Ini aja. Dan kamu bertanya, kitab Maleakhi yang 4 pasal itu adalah kitab khusus untuk imam-imam. Maka itu Maleakhi bukan untuk jemaat. Jadi kalau ada pendeta khotbah Maleakhi 3:10 tentang perpuluhan, salah. Itu justru teguran para pendeta hamba Tuhan yang harus memberi perpuluhan. Tapi banyak pendeta mata duitan pakai ayat ini untuk minta duit pada jemaat. Kalau saya pakai tangan rampok. Dengar ya, jangan salah khotbah. Maleakhi ini untuk imam, bukan untuk umat. Nah, suatu hari mereka protes ke Tuhan karena persembahan mereka tidak diterima. Dan aku bertanya, apa jawab kepada para imam? Oleh karena apa aku tidak menerima persembahanmu para imam? Nah, dengar baik-baik. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Tolong catat. Ini satu-satunya ayat di seluruh Alkitab di mana Bapa kita hadir menjadi saksi. Itu waktu kita menikah. Menjadi saksi antara engkaunya siapa di sini? Suami dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau suami telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Saudara perhatikan. Awas ya dengan kecepatan baca. Kalau kecepatan baca jadi begini. Aku yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Ngawur. Jangan salah baca. Ini istri mas muda. Nah, jadi ini satu-satunya peristiwa dia hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Saya bongkar ayat ini. Waktu
Waktu itu Ibu Pendeta Dorothy Marx masih hidup. Dia orang Yahudi yang sudah jadi warga negara Indonesia. 3 tahun yang lalu dia meninggal umur 90 sekian tahun. Nah, saya pernah diskusi dengan hamba Tuhan ini karena dia orang Yahudi. Saya bongkar dengan dia ayatnya. Oh betul. Maka itu buat orang Yahudi, pernikahan itu nggak main-main. Karena yang Maha Kudus hadir menjadi saksi. Nah, dari situ kita belajar. Nah, itu saya bilang pada Doni dan Teresa yang mau menikah, tolong perhatikan. Tuhan hadir menjadi saksi lalu meneguhkan memberkati pernikahan kita atau tidak. Itu tidak ditentukan gereja mana, pendetanya siapa. Tidak. Menurut Maleakhi 2:14, satu-satunya penyebab dia hadir menjadi saksi, meneguhkan dan memberkati pernikahan kita, itu apa isi janji hati kita dalam pernikahan itu. Begitu luar biasa. Ayat 16 Maleakhi 2. Di dunia ini ada jutaan judul buku, tapi hanya satu buku yang namanya Alkitab yang ada kalimat ini. Sebab aku teruskan membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan. Di dunia ini tidak ada buku apapun ditulis siapapun yang ada kalimat aku membenci perceraian. Hanya kitab suci kita. Saya pernah didebat oleh orang-orang humanis. Tahu yang humanis ya? Orang nggak percaya Tuhan tapi percaya manusia ini begini begitu. Nah, di humanis itu orang percaya tentang LGBT dan macam-macam. Karena manusia harus diterima keadaannya, itu ngawur. Mereka berkata ini pada saya waktu itu di Jerman. Sekarang bayangkan kalau 2 orang itu sudah nggak cocok, manusiawi nggak kalau mereka tetap kita paksa tinggal serumah? Ya jawabannya nggak manusiawi dong. Sudah nggak cocok. Ya maka itu jadi boleh cerai. Dia bilang tetap tidak. Nah, hukumnya hanya kitab suci kita, satu-satunya buku di dunia ini yang memberi gambaran. Kalau laki-laki kawin, statusnya suami. Kalau gadis kawin, statusnya istri. Maka suami tinggal kepalanya saja, istri tinggal badannya saja. Ini hukum. Tidak ada buku lain pernah menulis ini. Maka itu kalau ada satu kepala punya tubuh banyak, tahu? Itu poligami. Itu namanya kembar siam. Betul tidak? Tapi kalau ada satu badan, kepalanya banyak, itu namanya poliandri. Ini monster. Jadi hanya Alkitab yang menulis satu kepala, satu tubuh. Ya. Jadi Teresa sebentar lagi kita akan pakai guilon tim untuk menggal kepala. Dan sebentar lagi tubuhmu akan kami potong. Lalu kepalanya Teresa akan digabungkan ke tubuhmu dan itu yang dikubur. Maka sebentar lagi Doni hanya kepala saja, Teresa hanya tubuh saja. Ini hukum yang luar biasa. Satu-satunya alat transportasi yang sopirnya cuma satu, itu kapal. Betul? Kereta api, bis, pesawat harus 2 minimal. Bisa tidak cuma mikir, hanya kapal yang satu. Apa jadinya kalau kapal nakodanya 2? Gak usah kapal, getek saja getek. Kalau motor sini 2 bisa jalan nggak? Ayo cepat jawab saya tanya. Kenapa? Mesinnya nggak usah bisa jalan. Iya, karena 2 nakoda kan perang dulu. Mau mana ini mau? Maka itu kenapa
semua orang kalau memberi ucapan selamat pernikahan dan membayangkan pakai alat transportasi, pasti kapal. Selamat mengarungi bahtera kehidupan. Gak ada orang selamat naik pesawat kan? Loh, betul tidak? Ternyata kapal nakodanya harus satu. Maka itu kepala harus satu, tubuh satu. Ini para istri jangan marah ya, saya ngomong apa adanya. Jadi Teresa, setelah kalian dua satu, yang punya otak itu siapa? Itu istri gak punya otak. Nah itu saja. Enggak ambil. Loh, betul tidak saudara? Karena otaknya di kepala bukan di perut. Rumah tangga selalu ribut kalau dua-dua ingin jadi kepala dan jadi nakoda. Salah atau betul kalimat ini? Betul. Nah, itu para istri ingat, Anda gak punya otak. Kok gak berani amin sih? Loh, kok cowok yang amin? Serius. Jadi tubuh itu boleh usul kepada kepala. Tetap mengambil keputusan adalah kepala. Maka itu kalau keluarga otaknya dua, berarti keluarga otak-otak. Kenapa bukan untuk mengerti itu? Siap potong kepala, Teresa? Siap dong potong badan? Berarti suami punya perut sendiri gak? Oh ini balik dong. Suami punya perut gak setelah menikah? Tidak, dia pakai perut istrinya. Nah, cara ngecek setahun pertama dalam pernikahan, maka semua pola makan suami berubah ke istrinya karena perutnya di istri. Oh nggak amin juga. Gampang loh untuk mengerti Alkitab ini. Jadi sudah menikah sekian tahun, makan pun belum satu, ada yang nggak beres rumah tangga. Serius kan? Itu Alkitab ini luar biasa. Karena bukan maka itu. Kalau Tuhan berkata, sebab aku benci perceraian, alasannya jelas. Kalau ada suami nggak cocok, nggak suka istrinya. Kalau ada istri nggak cocok, nggak suka suaminya. Berarti kalau suami nggak suka istrinya, berarti dia sedang potong apa? Potong tubuhnya. Begitu pula kalau istri nggak suka suaminya, dia potong apa? Nah, artinya apa sih potong-potongan ini artinya apa? Lu kok susah bener? Bunuh diri kok jawabnya. Lu betul atau tidak? Memang ada tubuh sehat. Dari jantung, paru-paru, lambung, liver, semuanya sehat. Tapi kepala, minggu pertama migrain kanan, minggu kedua migrain kiri, minggu ketiga sakit mata, bareng sakit kuping, minggu keempat sakit gigi, nanti balik lagi setiap minggu sakit. Tubuh gak boleh ngomong. Kalau aku punya kepala kayak kamu sakit terus begini, kapan bisa kerja? Aku mau ganti kepala saja. Tapi nggak ilustrasi. Itu perceraian. Atau sebaliknya, kepala sehat, nggak pernah sakit gigi, nggak pernah sakit mata, nggak pernah pilek, nggak pernah sinus, nggak pernah macam-macam. Tapi tubuh langganan sakit. Tetap kepala harus dilatih. Maka itu kenapa Papa kita berkata sebab aku membenci perceraian? Bunuh diri. Misalnya ada orang tetap mau cerai, jujur jawab. Masalah kan tetap ada nggak kalau kau cerai dan menikah lagi? Cepat jawab. Tetap ada masalah nggak? Ada. Tetap. Karena menikah dengan orang itu pasti masalah. Kalau ingin ada yang menikah, nggak ingin masalah, menikah dengan orang lain. Itu baru nggak ada masalah. Jadi selama kita menikah dengan namanya orang pasti ada masalah. Maka itu kalau cerai bukan solusi, akan tetap ketemu masalah baru lagi. Betul atau tidak? Itu dalam janji nikah kalian.
Nah, menjadi kepala itu jauh lebih berat daripada jadi tubuh. Kenapa? Karena kepala ini saraf pusat. Nah, siapa pernah tahu penyakit apa tubuh nggak tunduk pada kepala, goyang terus? Sakit apa namanya? Apa? Parkinson. Nah, maka itu kalau ada istri maunya sendiri, itu ada Parkinson. Betul dong? Maka itu hukumnya, hai istri, tunduklah, bukan tanduklah, awas beda. Tunduklah, karena tubuhnya harus turun pada saraf pusat. Begitu seorang laki-laki selesai mengucapkan janji, Tuhan mendengar. Saat itu juga laki-laki ini menjadi wakil Yesus di dunia. Jadi kata suami menurut Efesus 5 itu ada artinya mewakili Tuhan Yesus. Berapa tahun kemudian istrinya melahirkan. Begitu bayi, suara bayi pertama kali nangis. Laki-laki yang sama yang berapa waktu lalu menjadi wakil Tuhan Yesus, begitu suara tangisan anaknya terdengar, laki-laki yang sama menjadi wakil Papa di surga untuk dunia. Maka itu saya minta saudara jawab, sepengetahuan saudara, setan lebih banyak merusak suami atau merusak istri? Coba jawab. Suami. Ini jawaban. Sebab suami itu mewakili dua pribadi yang luar biasa. Mewakili siapa dong? Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ini dibenci oleh iblis. Dan iblis berhasil merusak banyak suami dan banyak ayah. Maka itu kalau ada orang minta saya berkati pernikahannya, maka pengantin lagi harus berani, harus janji dua kalimat penting. Satu, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Harus diucapkan. Karena banyak suami mengajar gak mau istrinya gemuk. Nah, tolong para istri, kalau engkau disiksa suamimu suruh aerobik, jogging, senam, supaya langsing terus, laporkan saya, nanti suamimu saya doakan supaya hamil dan punya. Loh, kenapa begitu? Dengar lagi-lagi, hormon kita para pria dan hormon wanita itu beda. Betul tidak? Maka itu hormon perempuan dan hormon laki mana yang lebih cepat melarinya? Coba jawab. Yang mana? Perempuan, betul. Maka itu tadi di Mazmur 128 ayat 3, istrimu akan seperti pohon anggur yang istrimu kan seperti pohon anggur yang subur dan gemuk. Jadi Alkitabiah kalau istri itu gemuk tahu. Dan dia awas suami-suami suka nyiksa istri. Awas. Nah, kalimat kedua, karena suami itu mewakili Tuhan Yesus dan setelah anaknya lahir dia mewakili Bapa di surga, maka harus, dan nanti kita harus berjanji. Aku berjanji kalau selingkuh mati. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, ini maksudnya anggap saya papamu. Sudah orang tua semua setuju, gembala setuju, nah final. Tanya begini, nanti kalau kita menikah, kamu mau nggak berjanji kalau kamu selingkuh mati? Tapi cowokmu, langsung putus, gak usah menikah, berarti dia mau selingkuh. Dengarnya gadis-gadis, tolong papa mama yang punya anak perempuan ingatkan anak perempuan. Serius. Karena zaman ini begitu banyak suami kurang ajar, betul atau tidak? Begitu banyak ayah dirusak oleh setan karena fungsinya. Jadi saya kembali. Setelah saya capek ngurusin banyak masalah dalam rumah tangga orang, saya bilang gini, Papa beri saya satu ayat saja, saya nggak mau banyak satu. Kenapa sih rumah tangga bisa bermasalah itu? Kenapa? Kenapa ini?
Termasuk loh saudara, nggak sedikit keluarga pendeta bermasalah juga. Kasihan anak-anak. Nah, ayatnya itu Kejadian 1 ayat 28. 100%, dengar baik-baik. Ketika hukum pernikahan surga dibalik, yang seharusnya dilantik jadi suami istri lebih dulu, tapi menikmati seks lebih dulu baru jadi suami istri. Disitulah setan masuk ke keluarga itu, termasuk keluarga pendeta. Sejak hari itu sampai sekarang, kalau saya melayani masalah keluarga, saya langsung minta baca ayat ini. Kalian langgar tidak? Langgar bertobat, urusan sendiri dengan Tuhan. Setan masuk, saudara. Kalau hukumnya harus disahkan jadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Tapi dibalik jadi papa mama baru jadi suami istri, hancur. Berkat itu hanya ada di dalam keluarga yang kudus. Apa lawan katanya berkat? Saya percepat. Apa lawan katanya berkat? Kutuk. Tolong ya anak muda catat. Dan sudah menikah sekian tahun, rasanya suara-suara capek. Kenapa keluargaku begini? Ini jawabannya. Maaf. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu pernikahan. Pernikahan yang kudus dan benar pasti berkat, tapi pernikahan yang salah pasti kutuk. Dan itu saja. Anak muda mau jaga diri. Ingat ya gadis-gadis, apa mama punya anak perempuan nasihati kalimat ini? Saya dapat dari Roh Kudus. Hei, menikah itu nggak sama dengan orang beli sepatu, goblok. Ngerti nggak maksudnya? Kalau orang beli sepatu bagaimana? Coba dulu, nggak cocok balikkan ke tokonya. Hei gadis-gadis, jangan kamu bodoh. Mau dicobai oleh cowok dalam nama Yesus. Setuju? Gadis jawab. Dengar baik-baik. 2 Samuel 13 ayat 15, tolong buka. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Dengar, tidak ada buku lain yang pernah menulis bahwa 99,99% kalau ada cowok cewek pacaran dan ceweknya ditiduri dulu, pasti ditinggal oleh cowoknya. Dan terbukti sampai hari ini. Lihat ayat ini, 2 Samuel 13 ayat 15. Ngeri. Kemudian tolong ya, karena waktu baca di rumah dari ayat 1. Ini cerita tentang apa? Itu gadis-gadis baca. Psikologi membuktikan ayat ini. Semua gadis yang diperawati oleh pacarnya yang bukan suaminya itu hancur dan robek jiwanya juga. Setiap gadis yang diperawati oleh cowoknya, dia langsung harga dirinya hancur. Dia merasa nggak layak. Dia akan merasa takut. Nanti kalau aku menikah, kalau aku punya pacar, kalau dia tanya kamu masih perawan atau tidak, maaf saya harus ngomong. Karena setan sudah berhasil merusak banyak kehidupan gara-gara ini. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada cowok bajingan ini namanya Amnon terhadap gadis itu namanya Tamar. Bahkan terus lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Jadi mulai ayat 1 ini gila, dia jatuh cinta sampai sakit. Dia itu cowok goblok gitu aja. Akhirnya setan masuk. Begitu ditiduri, ayo baca sama-sama dengan intonasi yang jelas. Kalau kita baca pakai intonasi kalimat Amnon ini, kita akan ngerti. Lalu Amnon berkata kepada gadis itu,
Ayo intonasi. Pada anyar kamu. Nah ini 99,99% waktu pacaran cowok tiduri ceweknya pasti ditinggal. Psikologis sudah membuktikan juga. Maka itu mulai hari ini baca Alkitab dengan cara yang benar. Dan ini kebenaran yang luar biasa. Kalau gadis-gadis jadi. Saya lanjutkan bagian terakhir supaya kita ngerti mengapa harus ada pernikahan. Kenapa harus ada pernikahan? Ini rahasia. Kita buka Kejadian 1:26. Kenapa ada pernikahan? Ternyata pernikahan itu luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, baiklah. Ayo baca, baiklah. Kita pakai huruf besar. Nah, ayat ini sampai hari ini selalu dipakai oleh orang Muslim untuk menjatuhkan kekristenan. Karena Tuhan kita banyak, kita bukan aku. Aneh toh? Huruf besar lagi. Baiklah kita menjadikan manusia yang berfirman Tuhan. Pakai kata kita. Nanti saya akan jelaskan. Bukan dari sudut teologi dan doktrin gereja, tapi saya jelaskan secara kebenaran. Yang di doktrin gereja manapun tidak ada, dan di teologi manapun tidak ada. Dengarkan baik-baik. Baiklah kita, kata Tuhan, jadikan manusia, teruskan, menurut gambar dan rupa kita. Nah, saya mau ganti kalimatnya, supaya manusia jadi seperti kita, yaitu berkuasa atas alam semesta. Ini ide. Siapa kita? Ayat 27. Ayat 27. Maka Tuhan, nah saya ganti yang benar, menjadikan manusia itu, ayo, menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan dijadikannya dia tunggal, titik, koma. Tapi dianya ini jamak, plural, yaitu suami istri, laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Saudara dengar baik-baik. Nah, teologi dan doktrin selalu menyebutkan Tuhan itu laki atau perempuan. Laki. Dari dulu kita diajar Tuhan itu laki. Maka itu ada Bapa kami dalam surga. Kan? Kalau Tuhan berjenis kelamin laki-laki, adalah yang dijadikan oleh Tuhan manusia itu apa dan apa? Cepetan, waktu. Laki dan perempuan. Nah, kalau Tuhan cuma laki, yang perempuan gambarnya siapa? Tuhan gak punya tetangga. Enggak, saudara. Lu cepat. Lu salah bukan kalau begitu? Oke, pelan-pelan supaya ngerti. Ternyata di surga itu ada papa dan mama, bukan laki dan perempuan. Untuk menggambarkan papa, maka dia jadikan laki-laki yang segambar dengan dia. Untuk menjadikan mama di dunia, kan segambar dengan dia jadikan perempuan. Nah, laki dan perempuan tidak akan punya status papa dan mama sebelum, saya segini masuk ngerti di sini, sebelum dipersatukan. Laki-laki setelah dipersatukan berstatus suami dan papa, gadis setelah dipersatukan dengan suaminya berstatus istri dan mama. Saya belum bisa terima. Saya tanya, Papa, beri saya firman. Engkau juga mama. Ini ada. Ulangan 32:18, cepat. Sebelum timernya muncul ini, saya harus selesai. Ayo cepat. Tapi saya lebih percaya Pak Pendeta Daniel Arn aja.
Saya dikasih waktu kota sampai lilinnya habis. Saya nggak salah ya. Habis-habis saya lilinnya jangan habis. Udah Ulangan 32:18. Ini keren sekali. Ayo cepat-cepat karena waktu. 18, 13. Musa memanggil Tuhan itu dengan julukan Gunung Batu. Masih ingat ya? Nah, Gunung Batu itu siapa? Tuhan yang, ayo baca cepat, yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan. Nah, kalau Tuhan itu memperanakan melahirkan, dia itu papa atau mama? Ya sudah. Ini ayat. Suami istri yang lagi berdua, gak ada anak-anak, gak ada mertua, gak ada orang tua, gak ada siapa-siapa. Kalau dua orang ini lagi berdua ngomong, menyebut kata ganti mereka itu apa? Kita mau makan di mana? Kita mau belanja apa? Belum betul kali. Iya. Maka itu Kejadian 1 ayat 26, ketika dia berfirman, baiklah kita. Jelas dia kok jadi kita. Hukum Alkitab. Begitu lagi perempuan dua orang ini menikah, mereka dua atau satu? Lu cepat jawab. Nah, itu dia. Tapi kita gak boleh makan ibu kami dalam surga. Sebab hukum internasional, maka itu nanti kalau anak cewek, ya Teresa kalau punya anak perempuan, ini cuma intermezzo aja. Gak usah capek-capek cari nama. Sebagus apa nama anak perempuan, Yohana, Priscilla, Angelika, itu pacaran ketemu cowok namanya Joko Gundul. Maka Yohana, Priscilla, Angelika ini habis menjadi nyonya Joko. Ya sudah. Gundulnya mana? Maka itu hukum ini luar biasa. Dua tapi satu. Jadi kata kita itu bukan dua. Memang papa mama. Mereka itu ada laki ada perempuan. Sesuai dengan gambarnya. Mengapa setan benci pernikahan? Ini jawabannya. Supaya anak-anak gak kenal surga. Ini seru. Setan gak benci lembaga gereja, setan gak benci sekolah teologi, setan gak benci perusahaan-perusahaan terkenal. Yang setan benci cuma keluarga. Ya atau tidak? Karena setan berhasil merusak keluarga, maka anak-anak gak punya gambaran papa di surga. Rusak. Ini serius. Maka itu gak ada percayaan. Amin. Mengucapkan janji itu, mikir derajat tidak. Nah, yang sudah menikah, Doni Teresa baru pakai ayat yang papa mau sharing ini setelah 4 atau 5 tahun. Oh ya, kenapa hukumnya harus disahkan jadi suami istri lebih dulu baru jadi papa mama? Ingat ya, satu-satunya buku di dunia, tidak ada buku lain yang minta anak sulung, itu cuma Alkitab. Betul atau tidak? Tidak ada buku manapun di dunia yang berkata anak sulung. Berarti Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang minta anak sulung dari pernikahan kita. Tolong catat. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Saya juga kaget waktu diajar itu. Wih, kok bisa disebut anak sulung kalau mamanya masih gadis? Ada selaput darah, ada keperawanan di rahim. Saya sudah mengajari mereka. Semua yang menikah, Tuhan izinkan saya memberkati, saya minta anak pertama jangan di planning, karena itu anak sulung. Anak kedua dan ketiga silakan di planning. Anak pertama itu milik Tuhan.
anak sulung catat. Akhirnya saya minta, Papa beri saya satu ayat, itu untuk saya dulu, supaya saya itu bisa deteksi, bisa ngecek, bisa tahu keluarga saya ini masih aman atau tidak. Saya nggak mau 2 ayat, 1 ayat saja. Yang sudah menikah 5 tahun ke atas pakai ayat ini. Ini ayatnya ternyata. Saya pertama bingung. Kejadian 2 ayat 23. Di Doni Teresa pakai ayat ini setelah tahun ke-5 ya. Yang sudah 5 tahun ke atas pakai. Lalu berkatalah manusia. Manusia ini siapa? Adam. Ya. Inilah dia. Loh, ada apa? Ayat 22 ya, supaya jelas. 22. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah, bukan dibuat, bukan diciptakan, dibangun. Ini beda. Kalimat apa kata? Seorang cepetan perempuan. Siapa dia? Hawa, istri. Lalu Tuhan membawa. Nah, gadis-gadis dengar ayat ini harus pakai. Gadis-gadis Kristen dilarang keras masuk iklan jodoh dalam nama Yesus. Itu sale namanya. Ingat ayat ini. Gadis, engkau akan dituntun papamu di surga. Ketemu siapa suaminya. Maka itu hukum pernikahan. Pengantin perempuan dibawa masuk papanya ke dalam kebaktian pemberkatan nikah kudus. Karena ayat ini dibawa. Awas kamu dibawa hansip ya dalam nama Yesus. Harus Tuhan yang bawa. Setuju? Begitu dibawa ayat 23. Lalu berkatalah Adam. Ayo intonasi kalimat pertama, intonasi. Ayo, masuk. Inilah dia. Gak enak ah. Inilah dia. Wow, surprise. Ayo saya tanya. Berarti selama Adam hidup dia pernah lihat perempuan gak? Jawab, pernah tidak? Pernah, kan ada sapi perempuan, kera perempuan, apa? Orang perempuannya yang pernah lihat. Nah, besok pagi istri-istri menurut ayat ini untuk ngecek keluarga kita masih aman atau tidak, istri bangunnya telat dikit, suami harus bangun duluan. Setuju? Begitu kita suami bangun, terus noleh ke samping, ada seonggok daging tergeletak di sini. Jujur reaksi suami apa? Menurut firman ini, dia pagi suami bangun, istri masih tidur. Begitu suami lihat istri tergolek lemu apa, enggak berdaya di situ. Jujur, kalau kita masih berkata, wow, inilah istriku, rumah tangga kita aman. Tapi kalau begitu, lu lagi. Ini ayat luar biasa. Serius. Apalagi kalau saya membandingkan, kenapa istri adikku lebih cantik dari lu? Apalagi begitu bangun, itu gemuknya, awas kamu. Itu 5 tahun kemudian kamu pakai ayat. Jadi istri-istri besok setelah suami bangun, Anda bangun, ancam suami. Kamu reaksi semua pada takut itu. Terus itu tanya, karena bukan, karena ayat seperti ini. Ini rumah tangga. Maka itu biarkan surga ada di dunia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kalau buat kalau keluarga seperti ini, baik. Mari sekian tahun. Apakah anggur yang manis itu masih ada di pernikahan? Apakah keindahan surga masih ada? Suami istri, mari kita kembali kepada fungsi yang Tuhan percaya. Para istri, maaf,
yang masih merasa punya otak, ayo kita berubah. Suami pegang peranan, berwibawa, tegas, takut Tuhan, maka istri kita, anak-anak kita angkat. Adik-adik, anak-anakku, jaga diri kalian kalau nanti menikah, supaya nggak salah. Papa, terima kasih untuk firman-Mu. Ternyata kalau kami menikah, itu bukan cuma untuk diri kami sendiri, tapi untuk dunia. Sebab begitu kami jadi suami istri, lalu jadi papa mama, kami ini mewakili surga yang ada di dunia. Itu sebabnya setan gak suka keluarga harmonis. Papa, ampuni kami, karena setan berhasil membuat banyak keluarga yang harus jadi seperti surga menjadi seperti neraka. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Roh Kudus hadir untuk kami, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini kami mau bagikan kepada banyak orang yang lain. Roh Kudus tolong kami. Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu. Misalnya itu Doni dan Teresa yang belum pernah punya pengalaman apa jadi suami istri, biarlah Tuhan membimbing mereka. Terima kasih, lanjutkan apa yang Tuhan ingin untuk acara selanjutnya. Dalam nama Tuhan.